Di balik tampilan ikan yang terlihat segar di pasar, tersimpan ancaman yang tak terlihat. Kilau matanya tampak meyakinkan, dagingnya terlihat kenyal, bahkan tak berbau amis. Tapi siapa sangka, sebagian ikan itu diduga telah dicampur zat berbahaya, formalin. Zat yang seharusnya digunakan untuk mengawetkan mayat, kini diduga masih beredar pada bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Lalu, bagaimana cara membedakan ikan segar asli dengan ikan berformalin? Apakah benar ikan yang tahan berhari-hari justru harus dicurigai? Dan ciri-ciri apa yang sering luput dari perhatian pembeli? Di Talkshow Sapa Jateng kali ini dengan tema DKP Kendal Perkuat Kesejahteraan Nelayan Tangkap dan Perangi Peredaran Ikan Berformalin. Kalau menurutnya kayaknya enggak ya, karena kan gini, kalau distribusi ikan itu kan enggak hanya lokalan Kabupaten Kendal, enggak aja. Kadang bakul itu dapat dari wah, itu surganya formalin tuh. Jangan lewatkan, karena apa yang Anda konsumsi hari ini bisa menentukan kesehatan keluarga Anda esok hari. Kabupaten Kendal memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Namun agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dibutuhkan pengelolaan yang baik. Dimulai dari penangkapan hingga pengolahan hasil ikan agar menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan senang sekali saya Mutia Parasti akan membersamai pemirsa 1 jam ke depan dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Dan pemirsa, saat ini saya ditemani oleh narasumber yang kompeten di bidangnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Saya akan memperkenalkannya. Yang pertama ada Kabid Perikanan Tangkap DKP Kendal, Bapak Eko Priyonugroho. Apa kabar Bapak hari ini? Baik Ibu. Oke, sehat dan selalu semangat ya Bapak ya. Semangat. Semangat. Kemudian ini ada Kartini ini yang menemani saya pada hari ini. Ada Ibu Dini Bangun Wijayanti selaku Subkor Usaha dan Bina Mutu DKP Kabupaten Kendal. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Tetap semangat ya Ibu ya. Semangat. Ya pemirsa, kita akan membahas dan menggali mengenai sektor perikanan tangkap dan juga isu yang tengah berkembang di terutama di perikanan tangkap dan pengolahannya di Kabupaten Kendal. Dan kita akan ke Pak Eko terlebih dahulu ini. Bapak, sebetulnya kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Kendal saat ini seperti apa Bapak? Terima kasih Ibu. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa Kabupaten Kendal ini memiliki panjang pantai itu 42,4 km. Dengan panjang pantai yang cukup, nah ini kan berarti memiliki potensi perikanan yang bisa kita kembangkan ke depannya. Dapat kami sampaikan juga bahwa di Kendal ini memiliki jumlah nelayan yang cukup banyak, sekitar 10.000 nelayan, kemudian didukung oleh armada penangkapan ikan sebanyak 2.000 kapal. Kemudian juga kita memiliki ada 6 TPI yang ada di Kabupaten Kendal. Yang pertama itu adalah TPI Tawang, itu yang terbesar di Kendal. Kemudian ada TPI ini tempat pelelangan ikan. Jadi TPI Sendang Sikucing, kemudian TPI Tanggul Malang, TPI Bandengan, kemudian TPI Karangsari, dan satu lagi ini yang sudah kita bangun adalah TPI Jomblom. Kedepannya kita akan membangun satu TPI lagi yang ini masih dalam persiapan, masih dalam tahapan master plan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depannya kita akan membangun di wilayah Desa Pidodo Kulon. Itu adalah TPI Pilangsari. Nah, karena memang di TPI Pilangsari ini memiliki potensi nelayan yang cukup banyak, ada sekitar 150 nelayan di sana yang belum terfasilitasi dengan pelelangan ikan.
Oke, kemudian di Kendal juga memiliki 2 SPBN yang mencukupi kebutuhan nelayan dalam bahan bakar minyaknya. Itu ada di TPI, ada di wilayah Bandengan dengan Gempol Sewu. Oke. Kemudian dapat kami juga sampaikan bahwa nanti terkait dengan pengembangan TPI, khususnya yang TPI Sendang Sikucing, akan kita pelimpahan sesuai dengan kewenangannya ke Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk lebih dikembangkan lagi, karena memang di TPI Sendang Sikucing ini posisinya ini berada di pinggir laut, pinggir pantai. Kemudian harapan kami ke depan bahwa banyak nelayan-nelayan pendatang nanti, nelayan andon istilahnya, itu bisa mendapatkan kapalnya itu di TPI Sendang Sikucing. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama juga akan dibangun 1 SPBN lagi di Sendang Sikucing. Seperti itu, Mbak. Okay. Kalau dari jenis dari perikanan tangkap ini apa saja Pak, kalau di Kabupaten Kendal sendiri? Jenis ikan. Jenis ikannya apa saja? Kalau jenis ikan ya cukup beragam untuk hasil tangkapannya. Yang pertama itu ada tongkol, ada terinasi sebagai unggulannya, kemudian ada cumi, ada tenggiri, ada layur, yang masih banyak, Pak. Nah, itu memang tercatat di dalam produksi yang ada di TPI. Kalau produk unggulannya di Kabupaten Kendal sendiri untuk perikanan tangkap ini apa, Pak? Untuk perikanan tangkap, karena begini, Mbak, hasil perikanan tangkap ini kan berdasarkan musim. Pada saat musimnya tongkol, ya itu tongkol dia. Nah, tapi unggulannya Kendal itu ada di terinasi. Terinasi, karena produk terinasi ini sudah menjadi produk ekspor dari Kabupaten Kendal. Dan terinasi ini juga tidak semua TPI tersedia, hanya ada di TPI Bandengan dengan Sendang Sikucing. Nah, seperti itu. Kalau dari alat tangkap yang digunakan dari para nelayan ini apa saja, Pak? Alat tangkap mayoritas itu masih menggunakan alat tangkap ya tidak ramah lingkungan. Tapi juga banyak yang sudah kembali menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan aturan. Nah, kalau untuk kapal di atas 5 GT, dia kebanyakan menggunakan alat tangkap mini pusen. Kalau di sini Kendal itu jenisnya adalah dogol, waring dogol. Ya, itu sejenis alat tangkap untuk menangkap jenis ikan terinasi. Kalau dari segi hasil tangkapan ini, Bapak, kalau dari pemasarnya sendiri biasanya hasil tangkapan ini dipasarkan ke wilayah mana saja, Pak, di Kabupaten Kendal? Nah, jadi kalau rantai distribusi kan dari hasil tangkapan ikan dari nelayan itu masuk ke tempat pelelangan ikan. Kemudian di tempat pelelangan ikan ini kan sudah ada istilahnya kalau kami itu bakul ikan itu, atau apa, Mbak, ke sini pemasar ya, pemasar ikan itu yang mengumpulkan dari hasil pelelangan ikan itu, kemudian didistribusikan, ya masih masuk di dalam Jawa Tengah, jadi ke Batang, ke Pekalongan, ke Semarang, Jauh Jakarta ya, sampai Jakarta juga. Nah itu, tapi masih produksinya itu masih bersifat lokal Jawa Tengah, karena memang mayoritas nelayan Kendal itu adalah one day fishing. Jadi dia berangkat pagi, siang atau sore dia sudah kembali. Nah, memang berbeda dengan nelayan-nelayan yang di luar Kendal ya, seperti Batang, Pekalongan, itu memang kapal-kapalnya juga kapal besar dan durasi ya untuk melaut itu lebih panjang. Kalau dari metode yang digunakan para nelayan untuk menyimpan ikan ini seperti apa, Bapak, sejauh ini? Nah, karena mereka itu
nelayan yang one day fishing, mereka menggunakan es batu saja mereka. Jadi kalau kapal besar itu kan ada freezernya di kapal, karena ini kapalnya kapal di bawah kebanyakan di bawah 5 GT. Nah, mereka berbekal es untuk dibawa ke laut untuk pendingin ikannya. Jadi makanya itu tidak bisa juga bertahan lama. Paling lama mereka untuk melaut itu sekitar 8 jam. Oke. Seperti itu, Pak. Dan itu berlangsung setiap hari ya Bapak ya? Nah, itu berlangsung setiap hari. Ya mungkin pada jeda istirahatnya ya paling hari Jumat. Biasanya Jumat itu mereka tidak melaut. Oke. Gitu. Kalau sejauh ini Bapak, ini kan banyak para nelayan yang pergi melautnya per hari ya Bapak ya. Nah, ini kalau sejauh ini melihat aktivitas nelayan kan mencari ikan kemudian dijual. Adakah pengolahan ikan ini menjadi sesuatu yang lebih atau produk olahan ikan Bapak di Kabupaten Kendal sendiri? Jadi gini, di Kendal ini selain hasil tangkapannya itu dipasarkan langsung kepada masyarakat, tetap ada produk-produk yang dijadikan olahan. Ya, pekerjaan sampingan istri nelayan ini setelah hasil tangkapan didapat itu juga diolah. Nah, nanti mungkin dari Bu Dini juga bisa ikut membantu karena memang di bidangnya itu di pengolahan. Tapi tidak semuanya hasil tangkapan ikan itu maksudnya dijadikan produk. Dijadikan produk. Itu, selain dijual utuh dari nelayan langsung kemudian itu diolah, juga diolah oleh para istri nelayan. Oke, kita akan menggali pemirsa mengenai apa saja sih sebetulnya pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Kendal. Kita akan bersama Bu Dini ini. Ya, Bu Dini, sejauh ini kondisi sektor pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa saat ini, Bu? Terima kasih, Mbak. Sejauh ini itu sebenarnya potensi pengolahan di Kabupaten Kendal itu luar biasa. Kendalanya hanya mungkin ini ya, SDM. Jadi masih dibutuhkan pelatihan-pelatihan, masih dibutuhkan keterampilan-keterampilan agar teman-teman di Kabupaten Kendal itu di masyarakat paham sebenarnya ikan itu bisa diolah loh, bisa jadi produk dengan value added yang tinggi loh, dengan harga jual yang lebih tinggi daripada dijual segar, seperti itu. Makanya di sisi pemerintah Kabupaten Kendal sendiri, di Dinas Kelautan Perikanan sendiri, itu kami ada kegiatan fasilitasi untuk teman-teman pelaku usaha perikanan pengolahan lebih untuk mengeksplor produk perikanan segar kalau diolah itu menjadi apa aja gitu. Nah, itu kita ada kegiatannya Ada kegiatannya dan itu setiap tahun rutin. Dan alhamdulillah kalau pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kendal sendiri, binaan Dinas Kelautan Perikanan sudah terbagi menjadi 3. Sudah kami bagi menjadi 3 agar pembinaannya itu sesuai tepat sasaran, yaitu pelaku usaha pemula, pelaku usaha madya, dan pelaku usaha utama. Ada jenjangnya. Iya, jadi kan kita nggak mungkin ya Mbak ya, pelatihan pengolahan ikan misalnya, pelatihan pengolahan ikan bikin cabuduri gitu kan, untuk pemula itu, untuk pemula semuanya. Kalau sudah bisa cabuduri, masa mau diajarin cabuduri terus kan enggak kan? Jadi kita harus memikirkan nih, apalagi ya pelatihan yang buat mereka, ternyata mereka butuh loh digital marketing, ternyata mereka butuh loh untuk analisis pemasarannya seperti apa, public speaking, untuk ngomong orang mau ngejualin produknya mereka butuh loh gitu. Betul. Seperti itu Mbak kira-kira. Oke. Kalau dari yang dibina dari DKP sendiri, produk-produk yang dihasilkan dari olahan ikan ini apa saja sih Bu di sini? Yang sekarang lagi tren ya, kalau olahan hasil tangkapan tadi saya singgung sedikit dari Pak Eko tadi, kan kita punya banyak potensi termasuk teri ya. Teri, iya betul. Rata-rata produk yang hasil tangkapan itu memang di produk ikan asin, pengasapan, produk tradisional. Kita ada 8 item Mbak, 8 item pengolahan yang masuk di dalam IKU kita. Apa itu Ibu? IKU itu indikator kinerja utama, masuknya itu termasuk ya penggaraman, itu masuk ikan kering. Oke, baik. Pengasapan,
pendinginan atau pengesan ikan segar masuknya. Terus nanti fermentasi itu teri-terian, maksudnya terasi-terasi itu loh, kayak gitu, rebon-rebon itu masuknya apa? Fermentasi. Terus produk fish jelly itu Mbaknya pernah makan pempek? Nah itu kita sebutnya produk-produk fish jelly. Tadi baru 5 ya, baru 5 satunya lagi produk pemindangan di Pindang. Itu kan kita banyak, kita punya sentranya di Kabupaten Kendal itu lengkap Mbak, lengkap sekali. Terus pembekuan sama pemasaran. Oke. Gitu. Jadi lengkap. Kalau unggulannya memang teri tadi ya Ibu ya? Kalau penggunaan tangkapan iya, tapi kalau sektor pengolahan itu kan hanya ngurusin tangkap ya. Di budidaya juga ada, kita ada dari bandeng cabuduri, bandeng presto, terus kita ada lele marinasi. Kalau yang dari produk-produk budidaya seperti itu nila marinasi, sebenarnya banyak yang masih banget bisa dikembangkan gitu. Hanya butuh waktu dan tempat serta anggaran yang ya optimal lah ya, saya nggak bilang maksimal aja, optimal aja, sehingga masyarakat Kendal itu lebih ke upgrade gitu, seperti itu. Oke. Kalau ini dari para pelaku usaha perikanan ini kebanyakan ini membuat apa saja ini Bu? Selain tadi yang jadi unggulan di Kabupaten Kendal, yang paling banyak dari pengolahan ikan sendiri. Paling banyak pengeringan. Pengeringan ya. Pengeringan karena kita itu di Pantura di kabupaten itu ada 7 kecamatan. Ada 7 kecamatan pantai. Dan paling mudah itu kan pengolahan pengeringan ya. Yang tidak membutuhkan butuh sinar matahari. Kendalanya kalau mendung aja sama hujan nggak bisa bikin ikan asin itu. Tapi kalau sepanjang hasil tangkapan itu surplus melebihi, mereka pasti digaramin gitu. Produk-produk seperti pindang, seperti asap kan masih membutuhkan biaya operasional yang lain. Kalau pengeringan kan sederhana, produk-produk sederhana, tradisional sederhana, dan semuanya suka kali ya. Betul. Mau presiden sampai rakyat kecil tetap suka ikan asin kan? Oke. Karena enak dimakan pakai sambal aja. Oke, Bu, ini dari sudut pandang Budi nih, seberapa jauh ini pengolahan ikan mampu meningkatkan taraf hidup dan juga perekonomian dari para nelayan ini? Nelayan ya. Jadi kalau pengolahan sendiri itu kan tadi sampingannya istri-istri nelayan ya. Lumayan loh Mbak sebenarnya, karena kalau kita menghitung secara value added, contoh ya, saya ngambil contoh satu produk, karena kalau kita kupas semuanya akan panjang nih nanti durasinya. Produk ikan asin aja ya, udah ikan kering yang mudah. Teri itu di nelayan 1 kilonya itu sekitar 22 sampai 25 per kilo. Itu kalau yang lokal. Kalau yang ekspor 1 kilonya 30 sampai 35 dari nelayan. Gitu. Kalau sudah dibuat ikan kering yang lokal, yang biasa, yang ori itu, lokal oli kalau kita sebut ya. Kemarin terakhir di harga 95.000. Luar biasa, naiknya tajam sekali. Tajam kan? Jadi kira-kira kalau menurut Mbaknya, kalau tajam segitu, kesejahteraannya naik nggak? Luar biasa naik gitu Bu. Tinggal bagaimana memoles si produk itu agar tetap aman, tetap sehat dikonsumsi oleh masyarakat kita. Itu aja. Oke. Nah ini dari Ibu yang selaku menjamin mutu ya dan kualitas ya Bu ya. Ini yang telah dilakukan dalam memberikan edukasi kepada para istri nelayan selaku pengelola ikan untuk memberikan produk-produk kepada masyarakat yang mutunya terjamin dan juga tetap kualitasnya terbaik. Seperti apa Bu? Sebenarnya masih PR Mbak ini. Tapi tetap kita lakukan tiap tahun, yaitu kita punya pembinaan mutu, punya kegiatan pembinaan mutu. Salah satunya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Sebenarnya yang diedukasi itu tidak hanya produsen ya, kita harus mengedukasi semuanya. Contoh misalnya produsen memproduksi ikan pindang yang tidak higienis, tapi tetap kan masyarakat kan nggak tahu itu mau higienis apa enggak, tetap dibeli kan. Nah, selama masyarakatnya tidak teredukasi, itu ikan pindangnya bener nggak, segar nggak. Kalau ikan pindang nggak segar itu resikonya kan banyak Mbak. Kalau nggak segar kan histaminnya tinggi, bisa keracunan, bisa alergi kan gitu. Tapi pada kenyataannya kalau masyarakat nggak tahu kan ya dimakan-makan aja, paling gatal-gatal udah selesai gitu kan. Nah,
kita mengedukasi nggak hanya mengedukasi pelaku usaha, tapi semua masyarakat. Iya. Dengan apa? Sosialisasi gemar ikan, dengan sosialisasi keamanan pangan, penting banget. Karena kalau kita makan ikan yang nggak segar atau ikan yang mengandung bahan makanan tambahan berbahaya, nggak langsung mati, Mbak. Nggak makan langsung mati, enggak. Tapi itu bertumbuh, berproses, numpuk di badan, jadinya nanti penyakit. Kan sekarang penyakitnya aneh-aneh ya. Iya, betul. Kanker, ada kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu karena sering makan ikan. Justru yang kena banyak kanker nasofaring itu bukan orang pinggir pantai. Yang kena itu malah orang gunung yang suka makan ikan asin berformalin. Itu sudah ada itu. Risetnya sudah ada seperti itu. Kalau dari DKP sendiri ada standar mutu bagi pengolahan ikan ini? Sejauh ini seperti apa, Bu? Sejauh ini sebenarnya standar baku mutu itu sudah diatur oleh pemerintah melalui perizinan yang mereka mereka upload sendiri, ajukan sendiri. Perizinan mereka ajukan sendiri kan melalui OSS. OSS RBA itu nanti kan muncul NIB. Di dalam NIB-nya itu sudah ada kewajiban untuk suatu usaha itu untuk menerapkan sistem jaminan mutu. Misalnya kalau produknya berisiko tinggi seperti contohnya produk frozen, kotak-kotak bandeng Presto, Cap Budur yang melalui proses frozen itu dia wajib punya SKP. SKP itu sertifikat kelayakan pengolahan. Wajib, Mbak, itu udah ada di undang-undangnya. Jadi ketika muncul perizinan itu sudah otomatis di bawahnya ada sertifikat standar yang harus dimiliki. Ketika mereka mau mengajukan sertifikat standar, kami selaku Dinas Kelautan Perikanan mempunyai standar pengujian khusus agar itu SKP-nya bisa keluar. Seperti itu. Sebenarnya sudah terlink ya, ada linkage-nya. SOP-nya sudah jelas. Tinggal bagaimana kita mengedukasi para pelaku usaha agar menggunakan cara-cara yang baik dan benar dalam pengolahan ikan. Gitu, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Oke, luar biasa sekali Bu Dini. Nah, pemirsa, kita selanjutnya akan menggali bagaimana dorongan dan juga langkah dilakukan dari DKP Kendal untuk mendorong para nelayan dan istri nelayan untuk mengolah produk-produk mengolah hasil tangkapan ikan yang ada di Kabupaten Kendal. Namun kita akan jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV.
Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh DKP Kendal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, sejauh ini dorongan yang dilakukan dan diberikan dari DKP Kendal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama perikanan tangkap ini seperti apa, Bapak? Yang pertama, Dinas Perikanan ini sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat nelayan melalui kelompok-kelompok. Jadi kalau di perikanan tangkap itu ada namanya kelompok usaha bersama, jadi KUB. Nah, di Kendal ini sudah terbentuk sekitar 120 KUB, dan ya alhamdulillah sebagian besar nih sudah mendapatkan bantuan. Nah, bantuannya itu dalam bentuk mesin kapal, kemudian alat tangkap. Nah, itu yang sudah kami berikan kepada nelayan. Tapi dengan syarat dan ketentuan. Ya, tetap kita melihat kelompoknya ini aktif, ya kan? Tidak hanya sekedar nama, tapi tidak ada istilahnya kegiatan, gitu kan? Ya, itu menjadi salah satu syarat kami untuk mengevaluasi. Kemudian kami juga melihat terkait dengan keaktifan dari nelayan tersebut mengikuti lelang ikan di TPI. Nah, dengan mereka melakukan lelang ikan, kita bisa memastikan bahwa nelayan tersebut masih memiliki kapal. Karena memang di dalam kelompok ini kan bisa saja mereka kapalnya sudah tidak ada. Jadi dengan bantuan mesin, harapan kami dengan mesin baru ini jangkauan penangkapan ikannya bisa lebih jauh, kemudian konsumsi BBM-nya juga bisa lebih optimal untuk penangkapan ikan. Kemudian terkait tadi itu juga bantuan alat tangkap. Nah, alat tangkap ini salah satu upaya kami untuk mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan ini kan untuk kedepannya nanti kan sangat-sangat tidak menguntungkan bagi nelayan nanti, karena dengan alat tangkap yang tidak ramah berarti lingkungan perairannya juga akan cepat rusak. Dengan cepat rusak berarti ikan-ikannya nanti kedepannya ya semakin sulit untuk didapatkan. Jadi seperti itu. Nah, itu terkait bantuan. Kemudian kita juga memberikan edukasi dan pelatihan, sosialisasi kepada para nelayan. Ya, terkait dengan pelatihan keselamatan pelayaran. Jadi kita juga membekali mereka bagaimana pada saat melaut itu bisa menangkap ikan dengan aman dan nyaman. Itu. Nah, mungkin itu ya. Ada lagi seperti itu. Oke. Kalau dari segi modernisasi alat tangkap sendiri seperti apa saat ini, Bapak? Jadi begini, Mbak. Jadi kalau nelayan ini kan prinsipnya menggunakan alat tangkap yang untuk biaya pembuatannya murah, tapi dengan hasil tangkapan yang berlimpah, ya kan. Tetapi bersinggungan dengan alat tangkap yang akhirnya tidak ramah lingkungan itu tadi, karena mesh size alat tangkapnya itu kecil, di bawah 1,5 in. Jadi kita mencoba mengajak juga nelayan untuk merubah alat tangkapnya, dan menjadi salah satu syarat juga dalam kita memberikan rekomendasi BBM. Nah, itu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah itu menerapkan namanya EBKP, Elektronik Buku Kapal Perikanan. Nah, di dalam buku kapal perikanan itu berhubungan dengan alat tangkap yang digunakan. Bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah tadi itu, untuk mengubah alat tangkapnya. Nah, dengan mengubah alat tangkap, baru izin alat tangkapnya itu kita berikan. Kita usulkan ke provinsi.
Nah, untuk diterbitkan seperti itu. Nah, kemudian alat tangkap yang kita berikan pada tahun lalu itu adalah jaring Millennium, jaring Gillnet kalau istilahnya Gillnet ya. Nah, Gillnet itu memang belum banyak kita mengcover kelompok karena memang jumlah kelompoknya juga banyak, dan yang tidak tergabung dengan kelompok juga lebih banyak lagi. Nah, kita mencoba dulu dengan alat tangkap yang baru ini. Kita masih mengevaluasi apakah dengan alat tangkap Gillnet ini di perairan Kendal itu bisa mendapatkan ikan lebih banyak atau malah tidak mendapatkan sama sekali. Ini masih kita kajian, ini kita uji cobakan dalam waktu setahun ini. Nah, tapi kita melihat yang wilayah nelayan yang di Brangsong, nah Brangsong itu menggunakan Gillnet ini, hasil tangkapannya ya banyak dan lebih besar-besar sih, karena mereka menangkap ikannya di dekat muara sungai ya. Malah dekat muara sungai, karena mereka menggunakan kapalnya kapal kecil, jadi menggunakan mesin 6,5 PK, jadi lebih kecil lagi ketimbang ya istilahnya kalau di Kendal itu kapal sope gitu ya, ini lebih kecil lagi. Nah, itu malah lebih mengena. Nah, seperti itu Mbak. Bapak, ini kan ada beragam alat tangkap. Nah, sejauh ini pengaruh alat tangkap terhadap kualitas ikan sendiri seperti apa Bapak saat ini? Nah, ini Mbak, jadi jenis alat tangkap ini kan berhubungan dengan jenis ikan yang ditangkap. Nah, kalau tadi sampaikan mini pusen. Nah, mini pusen itu kan lebih cenderung kepada alat trinasi dia. Trinasi. Kemudian ada alat tangkap untuk menangkap tongkol ya, ada kembung, kemudian tenggiri, nah, itu menggunakan Gillnet juga ya, Gillnet. Nah, kemudian tadi itu alat tangkap tidak ramah lingkungan ini, kalau di Kendal itu kan istilahnya arat, nah, itu kan ya, itu semua jenis ikannya itu ya keangkut lah, ketangkep semuanya. Nah, itu rusak. Nah, itu yang bikin hasil tangkapannya itu rusak, karena memang tadi itu alat tangkapnya aja sudah tidak sesuai gitu kan. Ya, kita selalu mengedukasi, selalu membina lah, pembinaan kepada nelayan melalui pelatihan juga ya, untuk mengubah alat tangkap itu tadi ya, karena memang menjadi masalah, memang PR lah di Kabupaten Kendal ini, begitu banyaknya, begitu masifnya penggunaan alat tangkap itu. Oke, terima kasih Pak Eko. Ini begini nih, ini kan penggunaan alat tangkap yang istilahnya dapat mengangkat seluruh ikan. Nah, ini pengaruhnya terhadap nantinya bila mana jika ikan-ikan ini dipasarkan dan masyarakat belum mengetahui dan nantinya mungkin diolah, nanti seperti apa Bu? Dampaknya seperti apa ini Bu? Nah, iya. Jadi gini Mbak, ikan yang ditangkap menggunakan alat tangkap yang berbahaya, misalnya udah tidak ramah lingkungan, bukan berbahaya, tidak ramah lingkungan, itu biasanya kan ikannya kan mutunya turun. Mutu, ya kembali pada mutu. Mutu turun itu kalau bahasa ilmiahnya nanti itu dia akan banyak mengandung histamin. Nah, terutama ikan-ikan pelagis ya. Ikan-ikan pelagis itu cepet banget. Ketika mutunya turun, terpapar sinar matahari, penggunaan esnya kurang, pendinginnya kurang, itu sudah langsung tuh histaminnya tinggi. Nah, kalau histaminnya tinggi dimakan masyarakat, nanti dikonsumsi oleh masyarakat, otomatis kan nanti akan berpengaruh terhadap kesehatannya mereka. Ya nggak sampai ini ya, tapi keracunan itu tetap masih ada 1-2 lah. Resiko-resiko itu pasti ada. Kayak kalau biar masyarakat itu paham, makanya kita mengedukasi masyarakat itu bagaimana cara memilih produk perikanan yang baik. Gitu, misalnya ini loh yang segar tuh seperti matanya bening, masih kinclong, terus sisinya enggak
rusak, nggak terburai. Isi perutnya ini belinya masih utuh, dagingnya masih kenyal, kayak gitu. Itu kita mengedukasi sama masyarakat. Kita kerjasama juga sama PKK desa, PKK kabupaten, karena saking pentingnya ikan itu. Kalau ikan kan perishable food ya, cepat rusak. Tapi kalau alat tangkapnya nggak ramah kan sudah rusak duluan dari sananya. Nah itu yang masalah. Jadi bagaimana itu alat tangkap tetap beroperasi ya karena masyarakatnya tetap makan, tetap beli. Kalau masyarakatnya enggak itu pakai alat tangkap ikannya rusak karena pakainya alat, masyarakat paham, kan masyarakat nggak beli itu. Kalau nggak beli kan nanti dari hulunya kan si nelayannya mikir, kok nggak laku ya, gitu, karena ikannya jelek. Kalau ikan dari awalnya sudah jelek mau diapa-apain nggak bisa dijadikan bagus gitu, nggak bisa. Padahal ikan kan proteinnya bagus ya, proteinnya kandungan gizinya itu bagus banget. Sayang kalau ditangkap menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tadi gitu. Bu, ini kan juga di media sosial dan juga ada temuan ini di DKP Kendal mengenai ikan berbau formalin. Ini sejauh ini temuan dari Bu Dini ini dan teman-teman seperti apa Bu di pasaran ini? Iya, itu bagian dari pengawasan ya Mbak. Jadi formalin sendiri itu isunya udah lama banget. Cuman masyarakat tuh kadang abai. Masyarakat abai itu antara tidak mengerti dan tidak peduli. Nah, tugas kita sebagai Dinas Kelautan Perikanan itu mengedukasi mereka. Kalau misalnya kita makan ikan berformalin itu nggak langsung mati sih Mbak, nggak langsung meninggal gitu ya. Tapi ada efek-efek yang nanti akan kita rasakan ketika kita terus-menerus memakan produk yang mengandung bahan tambahan berbahaya tadi. Salah satunya yaitu formalin. Kalau sekarang tuh di pasar sendiri, di pasar ikan yang beredar di pasar, dari 16 sampel. Tadi 16 sampel ya, 16 sampel. Yang positif itu 11, Mbak. Oke, tersisa hanya 5 yang bebas dari formalin. Iya. Hanya saya sering tuh kalau misalnya bakul di pasar gitu, kalau sudah ketemu gitu kan ada produk yang tidak berformalin nih. Belinya di mana itu kita telusur, namanya ketelusuran produk. Saya kita cari pengolahnya yang benar-benar dia nggak pakai formalin, kita kasih tuh Mbak kontaknya ke bakul. Jadi bakulnya sesok nggak boleh kulaan di tempat yang lainnya, kulaannya di situ. Edukasinya sampai ke tingkat pasar tuh kita edukasi seperti itu. Bahkan kemarin alhamdulillah dapat respon positif dari kepala pasar. Kita juga mengedukasi teman-teman di petugas pasar itu buat paham, ini loh produk yang berformalin yang dijual sama pedagangmu, ini loh yang enggak, bisa membedakan. Akhirnya mereka juga bisa mengedukasi teman-teman pedagang untuk tidak kulaan yang produk yang berformalin itu. Artinya sebelumnya para pedagang ini juga tidak mengetahui atau memang sebelumnya mengetahui kalau produk ini atau ikan ini mengandung formalin? Ada yang memang mengetahui tapi abai, ada memang nggak mengetahui karena memang tidak tahu gitu. Oke, ini bagi pemirsa Lingkar TV ini Bu, sebetulnya ikan yang menggunakan formalin dan tidak menggunakan formalin bedanya apa sih Bu ini? Kalau ikan beda banget, kelihatan. Kelihatan ya Bu? Kelihatan. Kalau ikan segar, kalau pakai formalin itu di atas Mbak. Keras kinclong. Ya? Oh kinclong. Mas kinclongnya tuh kinclong yang glowing. Glowing. Oke. Kinclong gitu. Terus ketika kita belah, itu dalamnya pucat sudah. Tidak ada sisa apa kesegarannya itu. Kalau ikan segar dibelah fresh gitu kan, nggak pakai apa-apa kan dia masih ada sisa saraf darahnya itu. Ini nggak ada, pucat gitu. Kalau untuk bau nggak berbau amis, cenderung berbau agak-agak wangi gitu, agak-agak kayak baygon gitu. Oke, berarti harus waspada kalau ikannya tidak amis ya ini. Terus lalat juga nggak mau nempel. Oh, justru itu ya? Lalat nggak mau nempel. Lalat nggak mau nempel. Itu Mbak, kalau dikasih formalin ya, ikan segar kalau dikasih formalin 1 ember aja pakai 0,01%,
bisa tahan 2 hari nggak busuk-busuk loh. Oke. Di luar ruangan ya, Bu? Di luar itu? ruangan, tidak menggunakan es. Membayangkan aja saya sudah ngeri. Apalagi itu nanti dimakan sama manusia. Itu kan kalau formalin itu kan ngerusak jaringan sih, Mbak. Iya. Ngerusak jaringan. Sebenarnya dia tuh membunuh bakteri yang autolisis si daging ikan tersebut. Tapi daging ikannya sendiri kan sudah terkontaminan sama bahan-bahan berbahaya kayak gitu kan. Jadinya ini ya ngerusak jaringan kita juga gitu. Kalau udah masuk ke dalam pencernaan kita seperti itu. Oke. Ngeri. Kalau ikan, kalau yang paling banyak itu ya teri nasi sama cumi. Hati-hati banget. Kalau cuminya itu kenyal kayak karet. Ya. Kenyal gitu, terus dia dalam basah tapi nggak bau. Oke. Harus amis ya tadi ya, Bu ya? Bukan nggak harus amis. Maksudnya nggak bau khasnya ikan. Itu ya formalinan. Hampir 99% loh, Mbak. Oke. Pemirsa harus hati-hati ini dan mencermati ini ya. 99% yang beredar di pasar itu cuminya basah dan tidak bau cumi. Cumi. Oke. Gitu. Kedua, baunya menyengat. Menyengat tuh bisa jadi wangi, bisa jadi menyengat kayak obat, bisa jadi gitu. Terus kalau didekatkan di hidung kayak gini, kita hirup gitu, biasanya matanya pedih. Mata kita pedih. Oh, mata Mata kita manusianya pedih itu udah pasti formalinan. Kalau karena saya itu kan sensitif nggih. Jadi kalau misalnya kita ngambil sampel di pasar gitu, begitu tanganku kena produk yang berformalin udah gatel. Oh, oke. Udah tercep gitu gatel. Rasanya pendeteksi. Bisa juga, Iya. bisa kalau orangnya sensitif itu langsung pegang Langsung gatel. Oke. Kayak kena itu loh, pembersih lantai, pembersih porselen itu. Iya. Itu kan gatel Langsung, ya. iya, gatel. Seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Karena di situ kan juga pakai formalin si pembersih itu kan fungsinya memang untuk membersihkan ya. Iya, betul. Tapi ditaruh Tapi di ini kan ikan. iya. Ini dikonsumsi. Dikonsumsi kan Iya. bahaya banget ya kayak gitu, Mbak. Oke, berarti memang betul-betul terlihat ya, dan masyarakat juga Terlihat. harus memahami ini Memahami. semua. Kalau ikan-ikan kayak misalnya yang panjang-panjang layur itu, kalau dia nggak pakai formalin sama formalin itu beda banget. Kalau yang pakai formalin disobek aja susah, Mbak. Tapi kalau nggak pakai formalin itu dicoklek-coklek itu mudah. Saya ajarin tuh bakul-bakul pasarnya ini loh yang nggak pakai. Sebenarnya sampean udah tahu apa belum sih, Bu, kalau ikan itu berformalin? Ya tahu. Lah orangnya mau, lah kayak gimana jawabnya saya? Karena Lah, masyarakat ada yang belum tahu tadi ya, Bu ya. Jadi kita nggak hanya mengedukasi pelaku usaha, tidak hanya mengedukasi bakulnya, tapi kita harus juga mengedukasi masyarakatnya gitu. Karena ini formalin itu udah permasalahan yang ini ya, yang udah lama gitu. Daripada berlarut-larut masyarakat Indonesia mengkonsumsi kuda dan banyak sakitnya. Ini salah satu cara kita. Yuk, bagaimana caranya biar teman-teman itu ya pelaku usaha, ya masyarakatnya pintar semua, teredukasi semua tentang bahaya formalin gitu. Bu, tadi disampaikan 11 dari 16 sampel itu ditemukan di pasar mana saja ini, Bu? Kita semua pasar kita sampling, Mbak. Oke, kalau saat ini penggunaan formalin sejauh ini seperti apa, Bu? Sudah menurun atau seberapa ini, Bu? Kalau menurunnya kayaknya enggak ya, karena kan gini, kalau distribusi ikan itu kan enggak hanya lokalan Kabupaten Kendal, enggak aja. Kadang bakul itu dapat dari wah, itu surganya formalin tuh. Kemarin sudah ada rilisnya dari PDSKP Pengawasan Provinsi Jateng itu, kita juga sampling masih dalam ranah pembinaan. Sama kami di Kabupaten Kendal juga sama, tetap di ranah pembinaan. Tugas kami seperti itu, biar masyarakat juga aware dengan kesehatan mereka sendiri gitu. Artinya ketika merebaknya formalin ini yang harus cerdas juga masyarakat yang supaya harus tegas menolak ya, Bu ya. Betul. Oke, Bu, kalau sejauh ini sudah melakukan edukasi dengan para pedagang dan sudah memberikan kontak tadi untuk membeli ikan yang betul-betul segar tanpa formalin, respon dari para pedagang sendiri seperti apa? Seneng. Kalau yang mereka itu malah justru kan gini, kalau pedagang itu yang penting kan punya barang untuk dijual ya. Kalau barangnya dijual bagus, dia justru enak loh, maksudnya ini barangnya bagus, dia kok edukasi ke masyarakat juga tetap laris kan kalau barangnya bagus gitu. Beda lagi kalau dia nggak tahu asalnya ketelusuran bahan bakunya dari mana, jualan dari mana, kan mereka kalau nggak tahu kan mau gimana, kan lebih susah, lebih cepet yang tahu ini memang produknya, konolat produknya lah ya, seperti apa, isian seperti apa, ingredient seperti apa, kan
bakul tuh malah seneng. Malah justru kemarin tuh kepala pasarnya tanya, Mbak, hasilnya tes formalin udah keluar belum? Hasilnya tes formalin. Mereka menantikan kayak gitu. Jadi memang antusias sih sebenarnya untuk berubah menjadi lebih baik. Gitu. Oke, luar biasa sekali, Bu. Ini tadi kan langkah-langkah yang telah dilakukan. Mungkin kalau dari masyarakat sudah mengetahui ciri-cirinya, bila mana mungkin ketika masyarakat mengkonsumsi olahan maupun masakan ikan yang berformalin, itu ada ciri-cirinya nggak sih, Bu, kalau sudah dimasak sendiri? Atau sudah Kalau nggak tidak terlihat? Tidak terlihat. Kalau sudah termasak nggak terlihat. Yang terlihat paling nanti keracunan. Oke. Kalau kan setiap orang berbeda. Baik. Setiap orang berbeda resistensinya. Setiap orang itu juga nggak langsung merasakan bagaimana itu efeknya. Ada yang efeknya cepat, ada yang efeknya lambat. Tergantung juga bahan makanan yang ada formalinnya atau enggak itu kadarnya berapa. Gitu kan, itu ada kadar-kadarnya ya. Intinya semua harus aware, semua harus pedulilah dengan kondisi ini. Oke, siap. Terima kasih Bu Dini, dan kita sudah melewati segmen 2 dan pemirsa kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, kita akan menggali mengenai tanggapan dari Dinas mengenai adanya temuan ikan yang mengandung formalin di Kabupaten Kendal. Nah, ini Pak Eko, tadi disampaikan oleh Bu Dini bahwasanya 11 dari 16 ini positif mengandung formalin. Mungkin langkah-langkah pengawasan dan juga adakah sanksi bagi para penjual atau mungkin yang menggunakan formalin ini seperti apa, Bapak? Oke, Mbak, terima kasih. Jadi sepanjang tahun 2026 ini kami secara berkala itu melakukan pengawasan. Kami melakukan pengawasan juga tidak sendirian. Jadi kami juga mengajak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari pihak Laboratorium Kesehatan Kendal juga, itu sebagai hasilnya ya, jadi sampel yang kami bawa itu nanti kita masukkan ke lab. Nah, jadi dari sepanjang setahun ini tadi udah sampaikan Bu Dini ada beberapa sampel yang positif ya. Tetap kami menyampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Nah, karena di sana ada kewenangan terkait dengan pengawasannya. Kemudian di sana juga ada pengawas perikanan dengan PPNS perikanannya. Oke. Jadi belum lama kami juga sudah ke wilayah
Gembol Sewu. Gembol Sewu juga mengajak tim yang dari provinsi, juga menemukan langsung di tempat. Masih ada yang menggunakan formalin tadi itu pada produk drenasi. Pada saat itu langsung kita BAP, dikasihkan teguran tertulis, kemudian sudah diperingatkan untuk tidak mengulang lagi. Nah, apabila nanti ditemukan kembali, ya itu nanti ada sanksi hukum yang lebih berat lagi karena sesuai dengan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk Undang-Undang Perikanan sudah mengatur itu semua. Nah, apapun yang akan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan, seperti tadi yang tidak diperbolehkan dan dia dianggap melanggar ini, ya semuanya akan ada sanksinya. Oke, kita sampai saat ini masih batasan di pembinaan dan administrasi. Mungkin kedepannya sampai dengan izin usaha, itu bisa dicabut. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau lebih jauhnya lagi, ya aparat hukum nanti yang akan masuk ke sana. Kalau masih sudah diperingatkan, masih melakukan, peringatkan lagi, masih melakukan, ya udah kembali kepada ya aturan yang berlaku. Artinya bagi para penjual yang tidak mengetahui juga bisa mendapatkan hal serupa ya Bapak, bila mana nanti terbukti. Ya, makan kalau yang awal itu kan tetap kita kasihkan peringatan dulu ya Mbak ya. Nah, karena kita kan selalu secara berkala tadi, kita melakukan sidak. Nah, bisa saja kita datangin kembali, kita tes kembali. Nah, apabila ditemukan, ya itu sudah ada yang menunggu nanti. Resiko ditanggung penumpang. Ada ancaman pidananya pemirsa. Nah, Bapak, atas temuan dari DKP Kabupaten Kendal ini, ada 11 dari 16 ini mengandung formalin. Kepercayaan masyarakat terhadap tempat-tempat pembelian ikan ini sejauh ini seperti apa, Bapak? Jadi begini Mbak, jadi kan karena memang rantai pasok ini kan panjang. Kemudian pasar juga banyak gitu kan ya. Tadi sampaikan Bu Dini, ya masyarakat lebih selektif. Kemudian lagi Mbak, nggak usah takut. Nggak usah takut lah. Ikan tuh sehat, asal kita bisa memilih dengan benar. Nah, ikan itu proteinnya tinggi, omeganya tinggi, diperlukan untuk kesehatan kita, untuk kebutuhan nutrisi badan kita, termasuk juga pertumbuhan anak-anak. Jadi nggak usah takut untuk nggak makan ikan. Malah kita harusnya lebih aware bagaimana cara memilih ikan yang benar agar ikan yang kita konsumsi itu gizinya bisa terserap dengan baik, tidak menimbulkan penyakit yang lain ya, seperti itu. Ya, sebetulnya kan kalau di pasar ini kan tidak semua penjual itu kan menjual produk-produk yang berformalin, tidak, itu kan. Ini kan hanya oknum 1-2 saja sih. Masih aman sebetulnya. Makanya kami tetap akan terus melakukan pengawasan, melakukan pembinaan. Ya, nanti kedepannya penggunaan formalin ini tidak ada lagi di Kendal, seperti itu. Karena masyarakatnya udah cerdas, masyarakatnya sudah cerdas, bakolnya sudah cerdas, pelaku usahanya juga udah cerdas, udah saling aware dengan kesehatan seperti itu. Sehingga pintu-pintu masuknya formalin dapat tertutup semua ya Bu, ya. Dengan kesadaran aja, tidak perlu sanksi-sanksi. Oke. Bapak, koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang dilakukan dari DKP Kendal sendiri sejauh ini seperti apa untuk istilahnya supaya bahaya formalin ini dapat dicegah dan juga diantisipasi? Nah ini, jadi kalau kami komunikasinya ini kan dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi ya, Provinsi Jawa Tengah, karena untuk khusus pengawasannya, ya kan kita bersinergi, kaitannya dengan hasil lab tetap kita laporkan, ya kan. Nah nanti dari provinsi nanti yang menurunkan tim untuk sidak kembali seperti itu. Nah kami masih sebatas itu dengan Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan melalui labnya itu ya kita bekerja sama di sana. Karena sampel-sampel kita ujikan di lab di Kabupaten Kendal ini, seperti itu. Yeah. Ini Bu Dini, tadi kan disampaikan ada komunikasi dan pendampingan dan pengawasan dari provinsi ini turun ke Kabupaten Kendal. Ini pemantauan dan pendampingan saat ini seperti apa? Rutin, Mbak. Kita rutin karena setiap bulan itu kita menganggarkan untuk kegiatan pengawasan di tempat-tempat produksi dan pasar-pasar untuk terkait dengan formalin. Tapi sebagaimana edukasinya, tadi Mbaknya tanya untuk lintas sektornya seperti apa, kami menggandeng teman-teman dari PKK untuk mengedukasi warganya. Kalau PKK itu kan lebih dekat ke masyarakat ya. Ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Ibu-ibu itu kan yang belanja, yang masak kan beliau. Jadi kalau beliau sudah pintar, sudah cerdas memilih makan ikan yang baik atau tidak, itu kan harapannya yang dikonsumsi di keluarga itu kan aman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu sih. Jadi setiap kali kegiatan, misalnya ada sosialisasi tentang keamanan pangan, kita juga berkoordinasi dengan PKK. Oke. Kalau dari masyarakat sendiri, responnya terhadap informasi mengenai hasil temuan ini seperti apa, Bu? Kita belum merilis ya untuk masyarakat. Kita belum merilis. Kita hanya merilis melaporkannya ke Pengawas Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Tapi paling tidak kita mengedukasi setiap kali ada pelatihan dan sosialisasi, tetap kita singgung. Karena penting banget kita sampaikan bahaya formalin itu seperti apa, kita sampaikan. Terus masyarakat yang sudah teredukasi itu merasa senang. Oh iya, ternyata selama ini saya harus bisa memilih ikan dengan baik. Responnya bagus. Malah justru bukan terus merasa enggak. Respon yang menurut saya positif ya, lebih ke arah positif karena masyarakat sekarang tuh kalau memilih makanan kan lebih hati-hati ya daripada yang dulu-dulu gitu. Sekarang kan dengan adanya teknologi, dengan adanya sosial media, itu menjadikan masyarakat cepat cerdas. Apa-apa kan sekarang buka Google, buka apa kan gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah sih respon masyarakat bagus. Sangat terbantu gitu. Sangat terbantu. Oke. Kalau terkait ini Bu, ini kalau dari DKP sendiri melakukan tracing penggunaan zat formalin ini seperti apa sebelum dan sesudah adanya temuan? Tracingnya itu kalau sebelum ada temuan itu kita hanya melihat di pasar, Mbak. Di pasar. Ini pasar ini barangnya dari mana sih? Mulai dari terus yang banyak-banyak pasar-pasar yang jauh dari laut kan, otomatis mereka carinya ya senangnya yang terdekat ya, yang dekat di pasar-pasar sana. Itu kita share kita telusur dulu nih bakul-bakul yang ini ngambilnya dari mana. Ternyata emang sebagian besar mereka tidak ngambil di tempat pengolahan yang benar. Mereka dapat setoran dari luar Kabupaten Kendal. Oke. Justru dari luar ya, Bu? Iya, dari Jawa Timur, dari Semarang, dari Jakarta gitu. Untuk lokalan Kendal sendiri justru karena produknya Kabupaten Kendal itu yang nggak pakai formalin itu kan bagus ya, Mbak ya. Tapi harganya mahal. Tapi harganya mahal. Nah, itu masyarakat Kendal itu ya kalau beli yang mahal-mahal itu kan ya mikir gitu. Nah, itu kita telusur dulu nih sebelumnya. Nah, sekarang sudah tahu nih, ketelusuran dari awal itu ngambilnya dari si A, si B, si C. Akhirnya kita mengedukasi dong. Setelahnya kita mengedukasi, kalau kamu beli nih loh, belinya itu di sini aja, di dekat sini aja. Yang ibu ini yang nggak pakai formalin, yang bagus tempat produksinya seperti itu. Banyak kok bakul-bakul yang nek ana suppliernya Mbak diambilin dari sana gitu. Sudah banyak yang sudah aware. Kalau sebelumnya tuh kan asal disetori, kalau di pasar tuh kan asal disetori, ditaruh, dijual. Iya, betul. Nah, sekarang disetori, lihat dulu, cek dulu. Sudah seperti itu. Nah, harapan kami masyarakat juga seperti itu. Sebentar, cek dulu ini dari mana, Bu? Ikan dari Tawang, ikan dari Sikucek, mereka udah paham. Kalau sumber-sumber produk perikanan yang baik itu yang lokalan juga bagus, nggak harus dari luar-luar gitu. Bangga produk lokal Kabupaten Kendal. Oke, kalau dari DKP sendiri Bu, selaku
penjaminan mutu ini sudah melakukan tracing terhadap para pembeli yang membeli ikan yang terindikasi formalin. Kalau tracingnya ke masyarakat yang beli itu kan Tidak. susah, Mbak. Kita nggak mungkin kan nungguin bakul tadi yang beli siapa kan nggak mungkin kalau tracing masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah setiap kali kita ke pasar, setiap kali kita ketemu masyarakat yang mampir mau beli ikan, kita edukasi juga. Bahkan nanti insya Allah Pak, di tahun ini kita mau ngadakan kegiatan sosialisasi langsung di pasar. Oke. Orang bakul di pasar itu malas kalau kita undang sosialisasi ke kantor. Karena lebih senang jualan. Iya. Jadi kita jemput bola, Iya. nggak usah banyak-banyak pesertanya. Misalnya kita datang on the spot ke situ, kita buka coaching klinik lah ya, Bu, ayo diedukasi. Mau beli ikan ini loh, belinya ikan yang seperti ini. Justru menurut saya, insya Allah nanti masyarakat tetap lebih terbantu seperti itu. Kan waktu untuk datang ke tempat sosialisasi sama kita yang jemput bola itu kan lebih nyaman mereka. Kalau kita datengin gitu, Iya. ini seperti itu. Sambil bisa jualan juga. Seperti Oke. itu. Bu, kalau dari hasil laboratorium, bahaya formalin ini sejauh ini seperti apa, Bu? Yang mengancam kesehatan masyarakat maupun yang mengkonsumsi ikan ini, Bu. Seperti apa, Bu, ini? Kalau yang saya cerita tadi dari awal, kalau makan ikan berformalin itu nggak langsung mati langsung meninggal, enggak ya. Tapi itu kan numpuk, Iya. Butuh proses. Terakumulasi. butuh proses akumulasi. Mungkin salah satu orangnya numpuknya di usus, mungkin satu orangnya lagi yang lain numpuknya di saluran pernafasan, mungkin numpuknya di mana kita nggak tahu ya. Masing-masing orang beda-beda. Lah bahaya yang paling bahaya itu adalah penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh logam-logam berat, logam-logam yang zat-zat yang kimia tadi, kayak kanker, yang terutama yang paling disorot itu kanker nasofaring ya, kanker saluran ini, saluran apa di tenggorokan itu, kanker tenggorokan itu paling sering yang ada kalau terdampak formalin itu. Terus kerusakan organ dalam, hati, paru-paru, terutama ginjal. Nah, itu yang bahaya. Sebenarnya di sisi kesehatan sendiri itu sudah banyak dibahas. Kalau di sisinya kelautan perikanan, ya emang itu bahaya. Karena itu pengawet makanan pengawet mayat yang dimakan orang. Iya. Seperti itu. Oke, yang dibungkus oleh nutrisi dari ikan. Nutrisi Ya, dari Bu, ikan, ya. sayang kan? Sudah proteinnya bagus, omega 3-nya tinggi. Mencari ikannya juga susah. Gitu. Kenapa kok harus beli, harus diformalin gitu kan, sayang banget gitu. Oke, Bu, ini langkah tegas yang dilakukan dari DKP Kendal untuk mengedukasi dan juga menghentikan penggunaan formalin ini di lingkungan pasar di Kabupaten Kendal seperti apa sih ini? Kita gandeng gandeng petugas pasar ya. Jadi yang paling dekat itu kan di pasar itu kan ada petugas pasar sih. Petugas pasarnya kita edukasi dulu, kita datengin dulu, kita ikutkan sosialisasi dulu lah paling minimal. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, mereka juga harus paham dulu. Kalau mereka sudah paham kan bisa mengedukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan sama Pak Kabid tadi, Pak Eko, kita BAP. BAP-nya itu nggak hanya di pelaku usaha yang produsen ya, tapi BAP itu sampai ke tingkat bakul. Kita bikinkan berita acara pemeriksaan bahwa di hari itu sudah terdeteksi ada hasil uji labnya ini loh Bu, Bapak, ikan yang Anda jual itu mengandung formalin. Kalau kan nggak mudeng Mbak. Mereka tuh formalin itu panganan opo kan nggak tahu ya. Nah, kita edukasi di situ. Ini sudah ada buktinya. Ini dari laboratorium resmi. Ada ininya. Nanti akibatnya kalau mengkonsumsi itu masyarakatnya seperti ini, kita edukasi bakulnya dan kita BAP di situ. Setiap tahun yang jualan itu kita BAP, kita sampel lagi. Kalau misalnya ketahuan, ya kita BAP lagi. Kalau masih ngeyel-ngeyel sama seperti Pak Eko tadi kita sampaikan, itu ranahnya ke penyidikan. Ranahnya ya ininya banyak sih. Iya.
Step-stepnya banyak banget. Kalau kita di Dinas Kelautan Perikanan, kita ranahnya masih pembinaan. Pembinaan. Oke, Bu, ini pesan dan juga harapan bagi para pedagang maupun pelaku perikanan di Kabupaten Kendal supaya tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya yang tentunya dapat mengganggu kesehatan para pembeli maupun masyarakat di Kabupaten Kendal. Silakan. Mulai dari Bu Dindi dulu. Ya, harapan kami tentunya ketika sudah teredukasi dengan baik, sudah ada aturan-aturan yang sudah diterapkan. Harapannya teman-teman pelaku usaha ataupun pedagang pemasar ikan yang ada di Kabupaten Kendal sudah lebih hati-hati, sudah lebih aware terhadap produk yang dijual ataupun diproduksi dan tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya termasuk formalin, seperti itu. Oke, terakhir dari Pak Eko, pesan dan juga harapan kepada para pelaku perikanan dan juga nelayan agar tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dan juga alat tangkap yang membahayakan. Seperti apa, Pak? Silakan. Nah, kalau kami ya untuk para pelaku usaha perikanan, ya khususnya nelayan, pergunakanlah alat tangkap yang lebih selektif. Karena bagaimanapun masa depan kita ini juga diwariskan kepada generasi selanjutnya, untuk anak cucu kita. Sumber daya alam yang ada ini, yang berlimpah ini, mari kita gunakan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Oke, mungkin seperti itu. Ya, oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Eko, Ibu Dini untuk telah menemani saya dan pemirsa 1 jam yang lalu. Dan pemirsa, itu tadi dialog Sapa Jateng dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.